Netizen, stop ngebully Farel. Tolong saya jangan dibully ya. Kalian ingat gak sih kalau Farel itu anak remaja usia 17 tahun? Hola netizen yang tercinta, masih mengenai perseteruan antara Farel Aditya dengan Dr. Richard Lee nih. Selain Lita Ganding yang sempat membela Farel Aditya, baru-baru ini muncul seorang psikiater yang membela Farel Aditya juga, yang bernama Dr. Vivi Syarif. Dalam video yang ia unggah, dia mengatakan kalau Farel Aditya masih anak yang labil dalam menentukan pilihannya. Ia juga berpesan untuk berhenti menghujat Farel Aditya. Netizen, stop ngebully Farel. Oke, saya mau share my opinion. Tolong saya jangan dibully ya. Oke, saya mau share my opinion tentang kasus Farel dan juga Dr. Richard Lee. Kalian ingat gak sih kalau Farel itu anak remaja usia 17 tahun? Jadi buat teman-teman, let's say berkomentar atau menghujat atau membuli, kalau kalian dewasa, orang dewasa yang kalian bully, kalian hujat, kalian komentarin itu anak remaja umur 17 tahun yang labil, gampang berubah-ubah, yang belum bisa bikin decision dengan wise. Orang dewasa aja kadang-kadang nggak wise ya bikin decision, apalagi anak remaja. Dan kalau kalian ingat, dia ini dibesarkan tanpa orang tua. Bagaimana kita mengharapkan Farel untuk bertanggung jawab dengan pilihannya, udah dibayarin sekian puluh juta sama Dr. Richard. Gimana dia mau belajar bertanggung jawab kalau dia aja nggak tahu, orang tuanya aja nggak bertanggung jawab untuk dirinya. Mohon maaf ya, ini my own opinion gitu. Karena kalau orang tuanya bertanggung jawab terhadap Farel kan pasti sekarang orang tuanya mengasuh dirinya, ya kan? Orang tuanya pergi ninggalin dia. Dia udah punya contoh dari sejak kecil bahwa orang tuanya nggak bertanggung jawab. So he doesn't have any examples of being responsible for anything. Ya mungkin sekarang ini saya nggak tahu ya Farel seperti apa sosok orang dewasa yang ada dalam hidup Farel. Si nenek yang membesarkannya, guru-gurunya dan sebagainya. Kita nggak tahu nih sejauh mana mereka itu menggantikan peran ayah dan ibunya Farel. Nah dalam kasus ini memang sayang banget ya Farel melewatkan kesempatan yang menurut kita nih kesempatan luar biasa banget. Dr. Richard sudah berbaik hati, Masya Allah luar biasa, mau membiayai Farel membayarkan hutang-hutangnya, terus mendaftarkan sekolah, bahkan menjamin untuk menyekolahkan sampai kuliah kedokteran loh, jadi dokter. Itu luar biasa banget. Tapi dengan keputusan Farel kita nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya dia gitu. Untuk anak umur 17 tahun ya, ada perubahan yang sangat drastis, beda kota, jauh dari orang-orang terdekatnya. Kemudian dia juga mungkin dapat pressure yang begitu besar gitu ya. Ketika dia ambil itu, dia harus jalanin komitmen yang tinggi. Dia nggak punya contoh komitmen guys. Dia belajar dari mana 17 tahun ini? Jadi tolong jangan bully dia, jangan hujat dia, karena dia secara mental, saya mau bilang udah pasti rapuh, takut nggak enak gitu ya. Tapi dari sekilas background yang saya tahu hanya dari social media, dia nggak punya sosok yang komplit, sosok orang tua yang komplit untuk memparent, untuk mengasuh dirinya. Saat ini mungkin aja peran dari nenek atau keluarga terdekat lebih kepada mungkin pembiayaan hidup dia gitu ya. Bisa juga tetap dengan memberikan kasih sayang, tapi pasti ada yang lack, ada yang kurang. So buat netizen, stop membuat konten-konten yang nge-hate, yang ngomentarin, yang ngebully, menghujat Farel. Dia itu, he's a kid, 17 tahun, anak remaja labil, ya. Jadi stop, kalau kalian usia dewasa nih ya, kalau kalian usia dewasa jangan ikut-ikutan kekanak-kanakan, please. Oke. Terus kemudian untuk Dr. Richard, mungkin Dr. Richard memang perlu menghadapi kekecewaan ya terhadap hal ini, apalagi ketika misalnya Farel nge-share sisi story dari dia yang seakan-akan dia diperlakukan katakanlah kurang baik gitu ya. Jadi Dr. Richard bersabar dan boleh tetap ngajarin dia untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya, tapi mungkin disesuaikan juga dengan kondisi dia. Dan saran saya sih Dr. Richard, karena sibuk dan banyak sekali hal yang harus diurus, oke, just move on, urus hal-hal yang penting. Karena ini memang risiko ketika kita berhadapan dengan
anak remaja dengan latar belakang seperti itu, dengan kemampuan berpikir yang belum sempurna, prefrontal cortex-nya belum well developed, what do you expect? Gitu ya. Jadi this is the risk. Oke, mudah-mudahan Dr. Richard rezekinya bertambah banyak ya. And you don't need to explain yourself, nggak perlu defend yourself. Misalnya Farel cerita apa, you don't need to explain yourself. Orang udah tahu you're a good person. Oke? Terus buat Farel, stop sharing stories di social media karena itu hanya akan memancing orang untuk berkomentar dan menghujat dirimu, nak. Oke, Farel. Saya berharap mudah-mudahan Farel ada orang dewasa di dekat Farel nih, di kehidupan Farel, misalnya nenek, paman, bibi, tetangga, guru BK, guru agama, atau siapapun yang bisa membimbing Farel. Farel konsultasi, Farel coba dengerin nasihat-nasihatnya dan belajar untuk lebih bijak dalam bersosial media. Do's and don'ts-nya kita belajar ya. Farel masih remaja, you are still learning a lot. Dan mungkin kemarin ada hal-hal yang Farel perlu pelajari, katakanlah kurang baik dalam berespons atau berkomunikasi. You need to learn, belajar ya. Dan kalau saran saya sih, mungkin saat ini fokus kepada pelajaranmu lagi, fokus kepada kehidupanmu, masa depanmu. Jangan terlalu larut dengan social media. Oke, mudah-mudahan Farel bisa dapat bimbingan dari orang dewasa terdekat ke arah yang lebih baik. Oke, that's my opinion. No hard feelings, saya jangan dibully ya guys. Take care ya. Semoga semua sehat-sehat, aman damai. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita sangat ingat dia anak 17 tahun, dibesarin oleh neneknya dan dapat perlakuan gak baik dari orang tuanya. Karena kita udah tahu, udah respect sama dia dengan hal-hal itu. Kenapa kita nggak respect sama dia lagi? Karena attitude-nya nggak ada. Masa iya seorang nenek tidak pernah mengajarkan cara berterima kasih yang baik seperti apa, cara berpamitan sama orang itu seperti apa? Yang bikin gua nggak respect banget, yaitu dia mencoba menyerang orang yang udah nolongin dia. Dia mau mundur atau nggak sanggup dengan itu, ya kita semua ya udah nggak apa-apa. Yang penting dengan cara yang baik untuk berpamitannya, berterima kasihnya. Kita di sini semua tidak menghujat dia, tidak membuli dia, tapi kita kayak mikir gini, Farel lu ngapain sih? Kalau lu mau mundur aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kuat, cuman dengan cara yang baik Pak ya Farel, attitude yang bagus, bukan malah menyerang balik gitu loh. Ya kalau untuk mental mungkin dokter lebih paham, dan selebihnya karena kita orang awam, kita lebih pandang ke attitude-nya. Karena awal-awal kita memang udah respect sama kondisinya seperti apa. Sebenarnya netizen itu lebih geram ke perilaku dia yang menjual kesedihan di sosial media. Jadi seolah-olah dia itu korban, padahal awal mula dari masalah ini tuh dia gitu. Terus kalau tindakan seperti itu diwajarkan karena dia anak 17 tahun yang labil dan tanpa bimbingan orang tua, kapan dia bisa belajar untuk bertanggung jawabnya? Atau di luaran sana juga banyak yang kayak Farel, tinggal sama nenek tanpa bimbingan orang tua, dan yang pengen ada di posisi Farel itu juga banyak, termasuk saya. Dulu juga saya tinggal sama nenek, dibesarkan sama nenek, dibiayain sama nenek, dan gak ada peran orang tua sedikit pun. Terus kalau saya dikasih kesempatan kayak Farel, ya saya bakal memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Jadi buat Farel, ya ada benarnya juga yang tadi dokter bilang, lebih baik lo nggak usah upload kesedihan lo di sosial media, karena emang nggak akan ada yang iba juga. Yang ada malah mereka makin geram dan makin ngebully. Banyak kok yang lebih sengsara dari lo, tapi mereka nggak berisi. Hai, salam kenal dokter. Yang dokter memang di bidangnya ya kesehatan mental. Di sini dokter memang beropini sesuai dengan opini dokter sendiri, dan dokter bilang netral ya, tidak memihak ke Farel, tidak memihak ke dokter R. Tetapi kalau misalnya netral, harusnya dokter bisa menerima dong. Ada pro, ada kontra dalam setiap masalah apapun itu. Jangan pernah menormalisasi perbuatan-perbuatan yang memang benar-benar tidak bisa dan tidak patut untuk dicontoh.
Meskipun itu terjadi sama anak yang kata dokter 17 tahun itu masih termasuk remaja, bukan dewasa. Padahal dia bisa loh 17 tahun itu menentukan mana yang baik dan benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Kalau misalnya mentalnya terganggu ataupun dari kecil dia tidak dapat bimbingan yang baik, yang benar, harusnya dia menunjukkan itu dong. Tapi ini tidak. Di setiap kontennya dia pintar berbicara, dia pintar manipulatif ya. Kita bukan membuli ya, tapi kita mengedukasi. Memberitahu bagaimana seharusnya yang mana yang benar dan seharusnya mana yang salah. Jangan setiap orang yang kontra ke Farel semuanya disebut membuli. Ya memang benar, mungkin ini pekerjaan ini memang di bidangnya dokter gitu loh, psikolog. Orang yang mengerti tentang kejiwaan, tentang mental health seseorang. Tapi emang apa iya perbuatan yang dilakukan Farel ini harus dinormalisasi ya, dianggap maklum karena dia masih remaja. Sedangkan dia membenarkan loh kata-kata dari Miss itu yang bilang kalau misalnya dokter R ini adalah LGBT. Dan dia membenarkan. Seharusnya dia ngomong dong kalau misalnya, "Kak maaf, ini kakak salah persepsi. Ini kakak salah. Sebenarnya kejadiannya nggak seperti ini." Harusnya diluruskan. Anak 17 tahun masa nggak bisa sih meluruskan itu? Kalau seandainya benar, ya udah, up aja ke publik. Supaya orang yang pembuli ini, ya namanya manusia ya, kadang bisa baik, kadang bisa jahat, ya tergantung pembenarannya seperti apa. Kalau memang Farel merasa nggak salah, ya udah di-up ke media, apa sebenarnya terjadi. Jangan orang berspekulasi yang ujung-ujungnya dibilang membuli.